Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Rafli dari Penyuluhan Pertanian. Selamat datang di podcast Ngobrol Cerdas. Hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang super dekat sama kehidupan kita, yaitu komunikasi di era digital. Kalau dulu komunikasi itu cuma lewat surat, telepon rumah, atau ketemu langsung. Sekarang tuh cukup buka HP dan klik satu tombol aja kita udah bisa ngobrol satu sama siapa aja dan dimanapun. Tapi sebenarnya gimana sih komunikasi yang efektif di era digital ini? Apa saja tantangannya dan gimana cara kita nyesuaiin diri? Nah, buat bahas itu semua, aku dan ditemenin sama narasumber yang gak kalah kerennya. Ada Aina. Halo Aina, gimana kabarnya hari ini? Halo Rafli, halo juga sobat pendengar Ngobrol Cerdas. Alhamdulillah kabar aku baik. Senang banget bisa ngobrol bareng Rafli pada topik kali ini. Sama dong, aku juga senang banget bisa bahas topik ini bareng Aina. Oke, kita langsung mulai aja ya. Menurut Aina, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi digital? Komunikasi digital itu intinya cara menyampaikan pesan berbasis teknologi melalui internet, media sosial, dan lain sebagainya. Iya bener banget, aku sendiri ngerasain banget. Apalagi di dunia penyuluhan pertanian. Sekarang tuh nyampein info ke petani itu nggak harus selalu turun ke lapangan. Kadang cuma lewat grup WA atau Zoom meeting aja semua bisa tersampaikan. Kayak waktu pandemi kemarin, kan banyak penyuluh ngelakuin penyuluh online kan? Nah, itu contoh dari komunikasi di era digital. Sekarang komunikasi di era digital sudah multimedia tahu, tidak melulu tentang tulisan tetapi ada juga video, gambar, visual agar pendengar dan pembaca lebih menarik untuk menonton. Nah, kita kan tadi kan udah ngomongin pengertiannya kan? Menurut Aina, apa aja sih media komunikasi digital yang sering banget dipakai? Banyak banget sih, kalau untuk media sosial itu ada TikTok, Instagram, Twitter, X. Kalau untuk platform chat itu ada WhatsApp, Line. Kalau untuk membuat video yang serius itu ada namanya podcast, YouTube, webinar dan lain sebagainya. Oke. Itu tergantung kebutuhan si pembuat dan audiens juga sih. Itu menyesuaikan aja. Oke. Nah, aku setuju banget. Aku sendiri tuh sering pakai WA buat koordinasi kegiatan penyuluhan. Tapi kadang juga pakai Instagram buat ngasih info singkat-singkat atau tips pertanian biar petani muda tuh juga ikut tertarik. Nah, itu tuh anak muda zaman sekarang nongkrongnya tuh di media sosial. Jadi kita harus lebih gencar nge-share video-video tentang pertanian di media sosial biar mereka tuh nggak ketinggalan juga update tentang pertanian. Nah, ngomongin soal etika nih Aina, aku tuh jadi inget satu hal. Di era digital ini kan nggak semuanya kan semua kita kan lancar Ya, gitu bener kan. banget, bener banget. Ada juga tantangannya. Kalau menurut kamu sendiri nih, tantangan terbesarnya tuh apa sih? Kalau menurut aku tantangan terbesarnya kalau dalam komunikasi di era digital ini mungkin pastinya hoax ya. Karena Iya, hoax iya sih. itu kita tuh nggak tahu sumbernya tuh benar apa enggak, terbukti apa enggak, Iya. relevan atau enggak. Jadi kita tuh harus mempunyai yang namanya literasi digital supaya kita tuh bisa memfilter informasi-informasi yang benar dan salah gitu. Ya, itu sering banget sih kejadian. Aku juga kadang lihat di grup petani kan. Ya. Ada info soal pupuk baru atau cara tanam yang unik yang ternyata tuh nggak terbukti. Makanya penting banget kita tuh punya literasi digital supaya kita tuh bisa memfilter informasinya. Nah, bener banget itu. Literasi digital tuh penting banget supaya kita tuh bisa membedakan mana informasi yang benar dan yang salah agar kita tuh tidak salah dalam meng-share-nya kembali gitu. Oke, sekarang kita bahas yang seru nih, strategi biar komunikasi digital bisa lebih efektif. Menurut Aina nih, gimana ya cara pesan yang kita sampaikan tuh bisa nyampe dan berkesan gitu? Eh, Kalau hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada kita harus lihat dulu nih siapa audiensnya. Kalau audiensnya itu petani, kita harus menyesuaikan bahasa yang kita sampaikan. Kalau misalnya audiensnya petani itu kita menggunakan bahasa yang sederhana saja, tidak usah menggunakan bahasa Oke. teknis agar mudah dimengerti. Yang kedua itu kita harus memanfaatkan teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat agar mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga itu kita harus punya personal branding. Misalnya nih contohnya Rafli. Oh, Orang-orang kenalnya itu Rafli itu kan petani muda, iya ya. penyuluh muda. Jadi apapun informasi yang Rafli sampaikan itu orang lebih gampang percaya kepada informasi yang Rafli sampaikan gitu.
Oke, aku setuju banget sih. Sekarang tuh penyuluh tuh juga harus punya citra positif di dunia digital kan. Bukan cuma paham materi, tapi juga tahu cara menyampaikannya menarik. Benar banget, di zaman sekarang ini, di zaman digital ini, tidak melulu siapa yang pintar, tetapi tentang siapa yang bisa menyampaikan informasi dengan baik. Oke. Ah, keren banget sih insight-nya. Nah, sebelum kita akhiri, aku pengen denger nih salah satu contoh. Ada nggak sih contoh sukses dari penerapan komunikasi digital di dunia nyata? Ada dong pastinya. Contohnya itu program e-learning, di mana petani-petani itu dapat mengakses video-video tentang budidaya, tentang cara menanam yang baik di internet. Jadi petani itu tidak apa ya, tidak melulu hanya tentang pertanian konvensional. Jadi mereka juga melek digital gitu. Wah, itu keren banget sih. Jadi bisa disimpulin kalau komunikasi digital itu benar-benar punya pengaruh yang besar ya. Asal kita bisa manfaatkan dengan baik, hasilnya bakal luar biasa. Iya bener banget. Selagi kita bisa bijak menggunakannya dan bijak dalam membagikan informasi dan juga terbuka dalam belajar gitu. Setuju banget. Wah, gak kerasa ya kita udah ngobrol lama kan. Makasih banget ya Aina buat sharingnya hari ini. Bener-bener nambah wawasan banget. Sama-sama Rafli. Lain kali semoga kita bisa bicara ngobrol bareng tentang topik-topik yang lain. Amin. Siap banget. Oke deh, buat teman-teman pendengar ngobrol cerdas, jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus berkomunikasi dan manfaatin teknologi buat hal-hal yang positif. Aku Rafli pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.